Berbanding terbalik dengan penjara mewah yang dibangun dan dilengkapi seperti hotel bintang 5, hari ini kita akan mengungkap 10 penjara wanita paling keras di dunia yang bahkan membuat penjahat internasional paling terkenal pun takut jika harus bernasib buruk ditahan di sana. Hampir 17 perempuan berdesakan dalam ruangan sempit hanya sekitar 5 meter persegi, berbagi satu kamar mandi, tanpa kertas toilet. Bahkan terkadang tidak diberikan pembalut. Sulit dipercaya, tetapi mereka hanya diizinkan keluar untuk menghirup udara segar sebulan sekali. Dan itu pun hanya selama 1 jam. Kamu mungkin tidak menyangka bahwa negara maju seperti China dan Amerika Serikat juga memiliki penjara dengan kondisi seperti ini. Terutama penjara nomor 4. Tempat lebih dari 300 narapidana wanita dikabarkan hamil setiap bulannya. Di Kitchener, Ontario, terdapat sebuah penjara yang dikenal dengan kondisi yang berat dan menjadi sorotan karena sebuah insiden tragis yang melibatkan seorang narapidana muda bernama Ashley Smith. Kasus ini menjadi bahan pembahasan besar di seluruh Kanada dan dunia, serta memicu kekhawatiran tentang penanganan kesehatan mental dalam sistem pemasyarakatan. Ashley, yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental, meninggal dunia pada Oktober 2007 saat berada dalam tahanan. Saat itu, ia seharusnya berada di bawah pengawasan ketat. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius tentang perhatian yang diberikan kepada tahanan yang rentan, serta bagaimana sistem penjara menangani kasus kesehatan mental. Akibat kejadian tersebut, kepala penjara dan wakilnya dicopot dari jabatan. Beberapa petugas yang bertanggung jawab atas pengawasannya juga menghadapi proses hukum. Namun, tuntutan tersebut kemudian dibatalkan, sehingga memicu perdebatan panjang tentang tanggung jawab dan perlunya reformasi dalam sistem pemasyarakatan. Sekarang kita menuju salah satu tempat yang dianggap paling misterius di Amerika, yaitu Lowell Correctional Institution di Marion County, Florida. Ini bukan fasilitas biasa, melainkan salah satu penjara wanita terbesar di negara itu. Dibuka pada tahun 1956, Lowell pernah menampung beberapa pelaku kejahatan wanita paling terkenal dalam sejarah Amerika. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah Rachel Wade. Ia dihukum dalam kasus persaingan cinta yang mengguncang negara bagian Florida. Nama yang mungkin paling dikenal terkait Lowell adalah Sheila LaBarre, yang memiliki masa lalu kelam. Ia divonis atas sejumlah kejahatan serius dan menerima hukuman maksimal. Selain para narapidana, kondisi di Lowell juga lama menjadi sorotan. Baru-baru ini, fasilitas tersebut menghadapi wabah tuberkulosis dengan beberapa kasus terkonfirmasi. Selain itu, pernah terjadi beberapa insiden di dalam penjara. Pada tahun 2014, seorang narapidana bernama LaTondra Ellington meninggal dunia dalam keadaan yang masih diselidiki. Sebelum meninggal, ia sempat mengirim surat kepada temannya tentang kesulitan yang ia alami. Keluarganya hingga kini masih mencari jawaban dan keadilan atas peristiwa tersebut. Teman-teman, ini baru permulaan dari seri yang akan mengungkap sisi gelap sistem penjara di berbagai belahan dunia. Jadi jangan lupa luangkan 5 detik untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi, karena masih banyak konten menarik yang akan kami bagikan. Nefza Prison yang terletak di Ramla merupakan satu-satunya penjara wanita di Israel dan menampung lebih dari 200 perempuan dengan latar belakang berbeda. Namun yang sering menjadi perhatian adalah kerasnya kondisi yang mereka hadapi setiap hari. Setiap narapidana hanya mendapatkan ruang pribadi sekitar 2 meter persegi, sehingga suasananya terasa sangat sempit dan tidak nyaman. Bayangkan harus hidup dalam ruang terbatas seperti itu, hampir tanpa ruang untuk bergerak. Sel penjara yang berukuran kurang lebih 13 meter persegi, kira-kira sebesar kamar tidur kecil, dihuni oleh 6 orang. Di dalam ruang tersebut, mereka juga berbagi satu toilet dan satu kamar mandi, yang tentu saja sangat membatasi privasi. Selain keterbatasan ruang, penjara ini juga menghadapi masalah kebersihan dan akses layanan kesehatan yang terbatas, sehingga menambah tantangan bagi para penghuni. Banyak dari mereka adalah ibu, dan karena kurangnya ruang pribadi, mereka kesulitan menjaga hubungan yang bermakna dengan anak-anak mereka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana perempuan yang dipenjara diperlakukan di berbagai negara, serta apakah reformasi kondisi penjara memang sangat dibutuhkan, khususnya bagi narapidana wanita yang memiliki tantangan tersendiri. Menurut kamu, bagaimana kondisi kehidupan di Nefza?
Apakah menurutmu ini bagian dari masalah yang lebih besar dalam perlakuan terhadap perempuan di penjara di seluruh dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa ada dunia tersembunyi di balik tembok penjara yang jarang diketahui banyak orang? Inilah Chowchilla Women's Prison yang secara resmi dikenal sebagai Valley State Prison, yang berada di kota kecil Chowchilla, California. Fasilitas ini dikenal sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan wanita terbesar di Amerika Serikat dan juga menjadi lokasi satu-satunya hukuman mati bagi wanita di California. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok tersebut? Didirikan pada tahun 1933. Tempat ini awalnya merupakan fasilitas untuk pria dengan nama Sierra Conservation Center. Seiring waktu, tempat ini beralih fungsi menjadi penjara wanita dengan fokus pada program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan konseling. Program-program ini dirancang untuk membantu narapidana kembali ke masyarakat setelah bebas. Namun seperti banyak lembaga pemasyarakatan lainnya, fasilitas ini juga menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 2020, muncul kekhawatiran terkait layanan kesehatan narapidana setelah beberapa kematian dilaporkan di dalam institusi tersebut. Meskipun ada kritik mengenai kecukupan layanan medis, masalah ini memang umum terjadi di banyak penjara Amerika karena kepadatan penghuni dan keterbatasan sumber daya. Amerika Serikat sendiri menghabiskan sekitar 81 miliar dolar setiap tahun untuk sistem pemasyarakatan. Namun persoalan layanan kesehatan tetap menjadi topik besar. Isu perempuan hamil di penjara wanita merupakan hal yang sensitif dan memprihatinkan, terutama terkait perawatan medis dan kondisi tempat tinggal. Meski tidak ada angka resmi, beredar kabar bahwa di Valley State Prison lebih dari 300 perempuan hamil setiap bulan. Jumlah itu tentu sangat sulit dibayangkan. Setelah membahas Valley State Prison, kita beralih ke bab berikutnya dalam daftar 15 penjara wanita paling berbahaya ini. Awalnya dibangun pada tahun 1950 dengan kapasitas sekitar 200 narapidana. Embu Women's Prison terus beradaptasi seiring bertambahnya jumlah penghuni. Kini, tempat ini menampung lebih dari 1.000 perempuan dari wilayah seperti Embu, Meru, dan Likia. Walau fasilitasnya berkembang, tantangan tetap muncul karena meningkatnya kebutuhan. Kehidupan di Embu Women's Prison memiliki berbagai hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya penting. Para narapidana menghadapi persoalan terkait ruang dan akses terhadap kebutuhan dasar tertentu. Namun, beberapa perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan kondisi hunian, dan upaya terus berjalan demi menjaga kesejahteraan serta martabat para penghuni. Di balik kesulitan tersebut, ada juga inisiatif positif di dalam penjara. Embu Women's Prison menyediakan pelatihan keterampilan, program pendidikan, bahkan kegiatan olahraga, yang memberi kesempatan bagi para narapidana untuk mengembangkan kemampuan dan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Program ini berperan penting dalam membantu perempuan membangun kembali hidup mereka, memberi harapan dan jalan keluar setelah masa hukuman berakhir. Meski masalah seperti keterbatasan ruang dan fasilitas masih ada, upaya perbaikan yang berkelanjutan mulai membawa perubahan berarti. Menurutmu, apakah program pendidikan dan pelatihan kerja di penjara benar-benar membantu proses rehabilitasi? Atau masih banyak hal mendasar yang harus dibenahi? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Bayangkan terkurung di tempat yang begitu menakutkan hingga mental terkuat pun bisa runtuh. Berikutnya kita menuju Pollsmoor Prison di Cape Town, Afrika Selatan. Sebuah lokasi yang terkenal karena kondisi keras dan kisah kelamnya. Ini bukan sekadar penjara biasa, tetapi salah satu fasilitas keamanan maksimum yang paling ditakuti di dunia. Dengan reputasi buruk yang melampaui tembok yang menahan narapidana pria dan wanita. Banyak orang tahu bahwa Pollsmoor pernah menahan Nelson Mandela. Namun ada kisah lain yang jarang dibahas, yaitu tentang Marlene Lemberg, narapidana wanita termuda saat itu. Ia melakukan kejahatan serius dan ceritanya menjadi salah satu yang paling sering dibicarakan dalam sejarah penjara tersebut. Lalu, seperti apa kehidupan di dalam Pollsmoor Prison? Jika kamu mengira penjara hanya tentang pembinaan, mungkin kamu perlu berpikir ulang. Kepadatan penghuni menjadi masalah besar. Hampir 70 orang berbagi sel yang sebenarnya dirancang untuk jauh lebih sedikit, sehingga sebagian terpaksa tidur di lantai. Untuk fasilitas dasar, mereka hanya memiliki satu toilet dan satu kamar mandi tanpa air panas. Bahkan,
Mereka hanya diizinkan keluar untuk mendapatkan udara segar sebulan sekali selama 1 jam. Belum lama ini, 2 narapidana meninggal akibat penyakit yang menyebar karena kondisi tidak higienis. Ini bukan kejadian tunggal, melainkan gambaran dari kerasnya kehidupan di Pollsmoor. Mantan penghuni menggambarkan tempat ini sebagai sangat berat. Dan ada laporan mengkhawatirkan tentang tahanan rentan yang menjadi korban kekerasan. Respons dari petugas seringkali terdengar dingin, seolah menganggap itu hal biasa di penjara. Sebagai gambaran, sistem penjara di Afrika Selatan dirancang untuk sekitar 120.000 orang. Tetapi kini menampung hampir 160.000, sehingga kepadatan menjadi sangat parah. Kondisi di Pollsmoor mencerminkan masalah yang lebih luas dalam sistem tersebut. Walaupun pemerintah Afrika Selatan mengalokasikan sekitar $28.000 per narapidana setiap tahun, kondisi kehidupan tetap belum menunjukkan perbaikan signifikan. Kondisi di Hongjiang Women's Prison di China telah lama menimbulkan perhatian serius. Fasilitas ini dibangun khusus untuk perempuan yang dihukum atas berbagai tindak kejahatan dan mengklaim menyediakan program pembinaan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Chen Jing, seorang praktisi Falun Gong dari Beijing. Sejak tahun 1999, ia beberapa kali ditahan, dan setiap masa penahanan terasa semakin berat. Dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Chen membagikan pengalamannya yang sulit dan membuka gambaran tentang tantangan yang dihadapi para narapidana. Pada Oktober 2001, Chen menceritakan bahwa ia mengalami perlakuan keras selama berada di sana. Ia mengaku dipaksa berada dalam posisi yang tidak nyaman dalam waktu lama, dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan kebersihan. Pada tahun 2003, Chen bersama beberapa praktisi Falun Gong lainnya dilaporkan kembali menghadapi tekanan karena menolak meninggalkan keyakinan mereka. Mereka harus bertahan dalam kondisi tidak nyaman, termasuk suhu dingin dan kekurangan kenyamanan dasar. Laporan lain juga menyebutkan bahwa di Hongjiang Women's Prison, para narapidana mengalami berbagai bentuk perlakuan keras, termasuk kurang tidur dan ketidaknyamanan akibat lingkungan penjara. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang Hongjiang Women's Prison? Tulis pandanganmu di kolom komentar dan jangan lupa sukai video ini untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Rosie Women's Jail berada di area Rikers Island di New York City yang sudah lama dikenal luas. Banyak orang pernah mendengar cerita tentang Rikers, tetapi kenyataan di dalam Rosie Jail bisa membuatmu terkejut. Lebih dari 800 perempuan ditahan di sana dalam kondisi yang tidak mudah, menjadikannya salah satu dari 12 penjara paling bermasalah di Amerika Serikat. Mengunjungi Rosie Jail terasa seperti memasuki zona dengan keamanan sangat ketat. Semua pengunjung harus melewati detektor logam, menjalani pemeriksaan menyeluruh, dan mematuhi aturan berpakaian yang ketat. Jika tidak memenuhi syarat, mereka akan langsung ditolak masuk tanpa pengecualian. Sekarang bayangkan bagaimana kehidupan para perempuan yang tinggal di sana 24 jam sehari, 7 hari seminggu, terus mengikuti aturan keras. Sulit untuk tidak merasa iba pada mereka. Hal yang mencolok dari Rosie Jail adalah banyak perempuan di sana belum dinyatakan bersalah. Sebagian hanya menunggu jadwal sidang karena tidak mampu membayar jaminan. Di New York, uang jaminan untuk pelanggaran non-kekerasan bisa berkisar antara $1.000 hingga $5.000. Jumlah yang tidak sedikit bagi banyak orang. Akibatnya, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan di balik jeruji, bukan karena terbukti bersalah, melainkan karena keterbatasan keuangan. Kehidupan sehari-hari di dalam Rosie Jail juga penuh tantangan. Narapidana bergantung pada rekening kepercayaan untuk mendapatkan barang dasar seperti perlengkapan kebersihan. Namun rekening itu dikendalikan oleh petugas. Terkadang akses terhadap barang tersebut bisa dibatasi, sehingga menambah beban di lingkungan yang sudah berat. Ada laporan tentang ketegangan akibat masalah kecil yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Menurut laporan tahun 2023, banyak penghuni mengalami berbagai kesulitan selama berada di sana. Situasi ini memicu seruan perubahan, dan mantan wali kota New York Bill de Blasio berjanji menutup Rikers pada tahun 2027. Pertanyaannya adalah, apakah perubahan itu benar-benar akan terjadi? Dan jika ya, apa artinya bagi masa depan tempat seperti Rosie Jail? Di wilayah tengah, Mordovia terdapat Correctional Colony No. 2 atau IK2, sebuah penjara di Rusia yang dikenal karena aturan dan kondisi yang sangat ketat.
Fasilitas ini terkenal dengan lingkungan yang menuntut, di mana para tahanan harus mengikuti jadwal kerja yang berat dengan jam kerja panjang dan waktu istirahat yang terbatas. Berdasarkan laporan, mereka bisa bekerja 16 hingga 17 jam setiap hari dengan jeda yang sangat sedikit. Pekerjaan yang sering melibatkan mesin membuat mereka cepat lelah secara fisik. Bagi mereka yang tidak mencapai target kerja, konsekuensi bisa menyusul, termasuk tindakan disipliner seperti pengasingan atau langkah internal lain demi menjaga ketertiban. Kondisi di penjara ini dilaporkan sangat berat, dan beberapa narapidana mengambil langkah ekstrem untuk menghadapi tekanan serta kenyataan keras setiap hari. Muncul kisah tentang tahanan yang melakukan tindakan nekat demi menghindari pekerjaan, menunjukkan betapa sulitnya situasi yang mereka hadapi. Selain itu, ada persoalan pengendalian hama di dalam penjara. Kucing digunakan untuk mengurangi populasi tikus, dan langkah tertentu diambil agar jumlah kucing tidak berlebihan. Informasi ini mendapat perhatian luas pada September 2013 ketika seorang aktivis Rusia menyoroti kerasnya kondisi yang dialami para tahanan. Meski telah dikenal secara global, situasi di IK2 tetap menjadi perhatian. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu sanggup bertahan di tempat seperti itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu merasa sudah melihat tempat yang keras, mungkin kamu perlu berpikir lagi. Karena jika bisa bertahan di Rikers Island, kamu mungkin bisa bertahan di mana saja. Terletak di East River antara Bronx dan Bandara LaGuardia, Rikers merupakan salah satu fasilitas pemasyarakatan paling terkenal di Amerika Serikat. Dan tentu ada alasannya. Kompleks ini sangat besar, menampung hampir 10.000 orang setiap hari, sehingga terasa seperti kota kecil tersendiri. Pada tahun 2013, tempat ini dinilai sebagai salah satu fasilitas pemasyarakatan paling terkenal buruk di Amerika Serikat. 2 tahun kemudian, pada 2015, tercatat lebih dari 9.000 insiden perkelahian fisik. Itu berarti rata-rata sekitar 25 kejadian setiap hari, menciptakan tekanan tinggi bagi narapidana maupun petugas. Kehidupan di dalam Rikers penuh tantangan bagi semua orang. Namun bagi perempuan, situasinya seringkali lebih sulit. Selama bertahun-tahun, banyak perempuan menyuarakan kondisi berat yang mereka alami. Beberapa melaporkan akses terbatas terhadap kebutuhan kesehatan penting, yang menjadi masalah serius. Ada juga cerita mengkhawatirkan mengenai perlakuan yang mereka terima, baik dari sebagian petugas maupun saat pemeriksaan ketika menerima kunjungan. Namun ada kabar yang memberi harapan. Pada Oktober 2019, Dewan Kota New York memilih untuk menutup Rikers Island. Rencananya tempat ini akan ditutup pada 2026. Langkah yang dianggap banyak pihak sudah lama dinantikan. Meski begitu, muncul pertanyaan tentang bagaimana nasib para penghuni hingga penutupan benar-benar terlaksana. Waktu yang akan menjawabnya. Bayangkan sebuah tempat di mana kehidupan sehari-hari menjadi ujian berat. Kamp penjara di Korea Utara adalah kenyataan keras bagi banyak orang. Salah satu kamp terbesar di negara itu, yang berada di sebelah timur pusat kota, mencakup wilayah luas dan tersembunyi dari pandangan umum. Kamp ini menahan berbagai orang, termasuk tahanan politik dan beberapa pelanggar hukum biasa. Namun kondisi yang mereka hadapi sangat sulit bagi semuanya. Para tahanan menjalani jam kerja yang sangat panjang, sering dalam situasi berat. Gagal memenuhi tuntutan ketat bisa berujung pada perlakuan keras. Banyak yang kelelahan secara fisik hingga kadang tidak mampu kembali ke tempat tinggal mereka setelah bekerja seharian. Saat mendapat kesempatan beristirahat, mereka berada di ruang sempit yang padat dengan banyak orang dalam satu ruangan kecil. Fasilitas dasar seperti kamar mandi sangat terbatas, dan kesempatan untuk mandi jarang tersedia. Makanan pun sedikit, hanya berupa porsi kecil yang sederhana. Keadaan yang begitu sulit membuat sebagian tahanan melakukan langkah putus asa demi bertahan hidup. Bagi mereka yang melanggar aturan ketat kamp, sel hukuman telah menanti, dan pengurungan tersebut sering berdampak buruk pada kesehatan mereka. Terletak di Alabama bagian selatan, Julia Tutwiler Prison for Women, yang dahulu dikenal sebagai Wetumpka State Penitentiary, memiliki sejarah panjang dan rumit. Pada tahun 1942, tempat ini dinamai sesuai nama pejuang reformasi penjara Julia Tutwiler, dan awalnya dianggap sebagai simbol harapan akan perubahan positif. Namun seiring waktu, kondisi di dalamnya menimbulkan kekhawatiran serius hingga dikenal sebagai salah satu penjara paling menantang di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, berbagai laporan menyoroti insiden yang melibatkan perilaku tidak pantas dari sebagian staf.
Penyelidikan termasuk oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap tuduhan tindakan yang tidak semestinya oleh sejumlah petugas. Klaim tersebut menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga staf pernah dituduh melakukan pelanggaran. Para narapidana juga berbicara tentang kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti kertas toilet dan pembalut. Banyak yang menyatakan menghadapi kondisi hidup yang sulit, dan sebagian merasa suara mereka tidak didengar ketika mencoba menyampaikan keluhan. Selanjutnya, kita akan membahas Tadmor Prison, tempat yang menjadi simbol ketakutan bagi banyak warga Suriah. Terletak di jantung gurun Palmyra di timur Laut Suriah. Tadmor awalnya dibangun oleh Prancis pada tahun 30-an sebagai pusat penahanan bagi pembangkang politik. Namun di bawah pemerintahan Hafez al-Assad dari tahun 1971 hingga 2000, reputasinya berubah menjadi jauh lebih gelap. Pada masa itu, kondisi di dalam penjara sangat keras, khususnya bagi tahanan perempuan. Walau angka pasti sulit dipastikan, diyakini banyak nyawa hilang di balik dinding penjara tersebut. Santa Marta, Acatitla Prison yang berada di Mexico City merupakan salah satu fasilitas paling dikenal bagi narapidana perempuan di negara tersebut. Banyak perempuan di sini menjalani hukuman atas pelanggaran serius, dan penjara ini terkenal karena kondisinya yang berat. Penjara ini mengalami kepadatan penghuni, yang menyebabkan sanitasi buruk dan ruang sempit. Situasi ini kadang menimbulkan kekurangan kebutuhan penting seperti makanan dan air bersih, sehingga kehidupan di dalam semakin sulit. Masalah kesehatan juga sering muncul karena keterbatasan sumber daya, dan penyakit menular menjadi kekhawatiran serius. Masalah lain yang dihadapi para penghuni adalah terbatasnya barang sehari-hari yang sering dianggap biasa di luar sana. Barang pribadi seperti sabun, kertas toilet, dan perlengkapan mandi menjadi barang berharga. Dan bahkan hal kecil seperti kartu telepon atau kunjungan keluarga dapat sangat berarti. Sayangnya, sebagian perempuan perlahan kehilangan kontak dengan keluarga, membuat momen langka tersebut terasa semakin berharga. Terakhir, mari kita melihat kenyataan yang jarang diketahui banyak orang, yaitu penjara wanita di Uzbekistan yang terletak dekat kawasan industri dan dilaporkan memiliki masalah hak asasi manusia. Di dalam fasilitas ini, para tahanan menghadapi kondisi sangat berat, dengan banyak perempuan diwajibkan bekerja hingga 16 jam setiap hari. Sulit membayangkan betapa melelahkannya menjalani jam kerja panjang dalam keadaan seperti itu. Yang membuatnya semakin memprihatinkan adalah kondisi perempuan hamil. Mereka tetap diharuskan bekerja hingga menjelang persalinan demi memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan kebersihan. Tidak ada cuti melahirkan bagi mereka. Saat waktunya melahirkan, mereka dibawa ke rumah sakit sekitar 10 km dari penjara. Meski diharapkan mendapat perawatan lebih baik, laporan menyebutkan bahwa kondisi di sana juga belum ideal. Produk kebersihan tidak selalu tersedia, sehingga menambah tekanan pada situasi yang sudah sulit. Jika kamu menikmati video hari ini, silakan tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan saluran ini. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar sekarang. Saya yakin kamu akan menyukai konten tersebut. Tulis di kolom komentar negara mana yang ingin kamu lihat berikutnya di channel kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.